Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Erni Mirnanda dari Prodi Akuntansi AK01. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar tentang pengantar manajemen dan kita akan membahas tentang transformasi Microsoft menurut Satya Nadella. Nah, siapa sih Satya Nadella? Satya Nadella adalah CEO Microsoft sebagai sosok pemimpin inspiratif dan menganalisis bagaimana ia mengelola perubahan serta mendorong inovasi di Microsoft. Nah, untuk kepemimpinan Satya Nadella dan transformasi Microsoft, yaitu ketika Satya Nadella mengambil alih posisi CEO Microsoft pada tahun 2014, perusahaan ini berada di persimpangan jalan. Era kejayaan Windows atau PC mulai meredup dan Microsoft dianggap kurang inovatif serta lambat beradaptasi dengan tren komputasi awan dan mobile. Nadella membawa perubahan besar dalam budaya dan strategi perusahaan, yang menghasilkan kebangkitan Microsoft menjadi pemimpin teknologi global. Nah, dalam mengelola perubahan yaitu pergeseran mindset dari tahu segalanya menjadi belajar segalanya. Nadella, pentingnya budaya belajar yaitu mindset berkembang di seluruh organisasi. Ia mendorong karyawan untuk terus belajar, bereksperimen, dan tidak takut gagal. Budaya ini menggantikan budaya lama yang cenderung defensif dan enggan mengambil resiko. Contohnya, Nadella secara terbuka mengakui kesalahan Microsoft dengan mengekspos, dengan merespon tren mobile dan menekan perlunya belajar dari kesalahan tersebut. Nah, selanjutnya yaitu fokus pada kolaborasi dan kemitraan. Nadella mengubah pendekatan Microsoft dari kompetisi ketat menjadi kolaborasi dengan perusahaan lain, termasuk kompetitor seperti Apple dan Linux. Contohnya, Microsoft merangkul Linux, bahkan menjadikannya bagian penting dari plafon Azure Cloud mereka. Mereka juga berkolaborasi dengan Apple dalam berbagai proyek. Ini membuka peluang baru dan memperluas ekosistem Microsoft. Nah, selanjutnya yaitu empati dan inklusivitas. Nadella menekankan pentingnya empati dan inklusivitas dalam kepemimpinan. Ia percaya bahwa tim yang beragam dan inklusif akan menghasilkan ide-ide yang lebih baik dan inovatif. Microsoft meningkatkan upaya dalam keberagaman dan inklusi di tempat kerja. Nadella dikenal karena gaya kepemimpinannya yang rendah hati dan mendengarkan. Selanjutnya yaitu mendorong inovasi, strategi investasi di cloud computing atau Azure. Nadella melihat potensi besar dalam komputasi awan dan mengarahkan investasi besar-besaran ke plafon Azure. Azure menjadi mesin pertumbuhan utama Microsoft dan bersaing ketat dengan AWS atau Amazon Web Service. Ini merupakan langkah strategi yang mengubah citra Microsoft dari perusahaan perangkat lunak menjadi perusahaan cloud. Fokus pada AI atau kecerdasan buatan. Microsoft berinvestasi besar dalam penelitian dan pengembangan AI serta mengintegrasikan teknologi AI ke dalam berbagai produk dan layanan mereka. Contohnya, integrasi AI ke dalam Office 365, Bing, dan pengembangan plafon AI untuk pengembang. Nadella percaya bahwa AI akan menjadi kekuatan transformatif di masa depan. Nadella juga merangkul open source, yaitu Microsoft yang dulunya dikenal anti terhadap open source, kini menjadi salah satu kontribusi terbesar dalam proyek-proyek open source. Ia menarik talenta baru dan mempercepat inovasi. Contohnya, akuisisi GitHub, pengembangan platform open source terhadap terbesar di dunia. Hasil transformasinya adalah kepemimpinan Satya Nadella telah menghasilkan transformasi yang signifikan bagi Microsoft. Pertumbuhan pendapatan dan laba yaitu nilai pasar Microsoft melonjak secara signifikan di bawah kepemimpinannya. Inovasi yang relevan yaitu Microsoft kembali menjadi pemain kunci dalam inovasi teknologi terutama di bidang cloud, AI, dan produktivitas. Budaya perusahaan yang positif yaitu karyawan merasa lebih termotivasi, terlibat, dan didukung untuk berinovasi. Satya Nadella adalah contoh pemimpin yang berhasil mengelola perubahan organisasi secara mendalam dan mendorong inovasi melalui visi yang jelas, budaya belajar,
kolaborasi, dan strategi investasi. Nah, berikut adalah beberapa sumber yang mendukung analisis tentang kepemimpinan Satya Nadella dan transformasinya di Microsoft, yaitu dikutip dari buku Hit Refresh oleh Satya Nadella. Buku ini memberikan wawasan langsung dari Nadella tentang filosofi kepemimpinannya, tantangan yang dihadapi Microsoft, dan strategi yang ia terapkan untuk mengubah perusahaan. Artikel dan laporan analisis industri. Harvard Business Review yang itu sering menerbitkan artikel tentang strategi bisnis dan kepemimpinan, termasuk studi kasus tentang transformasi Microsoft di bawah Nadella. McKinsey dan Company, yaitu laporan dan artikel mereka tentang transformasi digital dan inovasi yang relevan dalam konteks perubahan di Microsoft. Yang selanjutnya yaitu Gartner dan Forrester, yaitu firma riset ini menyediakan analisis mendalam tentang pasar cloud computing, AI, dan teknologi lainnya yang menjadi fokus Microsoft. Nah, berita dan artikel dari media yang terpercaya, yaitu ada The Wall Street Journal, yaitu meliput berbagai bisnis dan keuangan termasuk kinerja Microsoft dan strategi perusahaan. The New York Times, yaitu memberikan liputan mendalam tentang teknologi dan dampaknya pada masyarakat, termasuk inovasi di Microsoft. Bloomberg, yaitu sumber berita keuangan dan bisnis yang terpercaya, sering meliput tentang Microsoft dan kepemimpinan Satya Nadella. Laporan tahunan dan rilis pas Microsoft, yaitu memberikan informasi resmi tentang kinerja keuangan, strategi, dan inovasi perusahaan. Wawancara dan presentasi Satya Nadella. Wawancara dan presentasi Nadella di konferensi industri dan acara perusahaan memberikan wawasan langsung tentang visinya dan strategi Microsoft. Misalnya, wawancara dengan media teknologi seperti The Verge atau presentasi di Microsoft Ignite. Profil dan biografi Satya Nadella, yaitu artikel profil di majalah bisnis seperti Fortune dan Forbes, memberikan gambaran tentang latar belakang Nadella dan gaya kepemimpinannya. Dengan menggabungkan informasi dari sumber-sumber ini, kita memperoleh pemahaman yang komprehensif tentang bagaimana Satya Nadella mengelola perubahan dan mendorong inovasi di Microsoft. Demikian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.